Arahan dari pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Al-Mukarramah yang hendak Guru Haji Hassanain Joini LCMH. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafirud dzambi wa qabilut tawbati syadidul 'iqab dzur rahmah. Wa kanat rahmatuhu awsa'u min ghadabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qa'id daribina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ahmad Mubarak yang sama-sama kita cintai, kemudian Ibu Kinan. Nama lengkapnya apa? Oh, Kinanti. Ya. Ada bintang baru dari India sekarang nih. Apa namanya? Josh Kinan. Bulu tangkis. Alhamdulillah, bersyukurillah. Our life for the world. Sekarang sudah tidak ada lagi zaman berbicara non global. Semua kita global. Kita hidup di dunia yang global. Dalam dunia global ini ada fakta-fakta. Our function is to receive. Fungsi kita hanya untuk menerima, dan bagaimana fakta itu kita olah menjadi sesuatu yang menguntungkan. Fakta kita global, tidak bisa lagi ditolak ya. Jadi jangan ada yang bilang ini global ini penyakit, no. We are going to in the world. Semua kesempatan yang bisa kita dapatkan dari globalisasi. Bahwa kita berbeda-beda. Memang Tuhan bikin kita beda-beda. Kalau dibikin sama nanti kayak ayam potong itu ya, satu semua, mati semua. Bentuknya sama semua, dipanggil satu jauh semua. Bagaimana? Ini kita bukan ayam potong, kita ini global. Hidup di satu tempat tidak bisa kita pilih. Hidup kita berbeda-beda, tidak bisa juga kita pilih. Ya, ada yang terlahir di orang tua Kristen, ada yang terlahir di orang tua Katolik, ada yang terlahir di orang tua Muslim, macam-macam. Ya. Itu hanya bisa diterima keberadaan itu, dan bagaimana fakta itu kemudian kita siasati. Orang bijak adalah orang yang bisa berdiri di tengah-tengah fakta kehidupan dengan aman, dengan baik, dengan memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Jadi Nurul Haramain ini punya credo Nurul Haramain for the world. Kita mempersiapkan santri ini untuk menjadi penduduk dunia. Ke depan kalian dengan mudah untuk menjadi penduduk mana saja di dunia ini. Saya setiap tahun dikirimi white card dari Kanada, diundang untuk menjadi penduduk Kanada. Kalau mau kirimin pesawat, tiket, bawa ke sana. Ya, mengapa? Karena dia tahu saya dapat penghargaan dari tingkat desa sampai tingkat internasional. Orang-orang seperti saya ini untuk motivasi, diinginkan oleh negara-negara lain untuk menjadi penduduknya, diundang setiap tahun, dapat undangan dari Kanada, white card. Bahkan itu ada di situ nanti kunci emas dari kota Manila. Saya dikasih oleh wali kota Manila kunci emas. Anytime kamu datang ke Filipina, ya, tanpa visa, mau jadi penduduk, keluar KTP-nya. Masalahnya Indonesia kalau keluar KTP berarti berhenti menjadi penduduk Indonesia. Baik. Pondok Pesantren Nurul Haramain ini berdiri 92 yang putra, 97 yang putri. Nah, yang putri itu ibu saya. Itu ketika beliau sakit, dia bilang, kalau kamu mau berbakti untuk negaramu, dirikanlah pondok pesantren yang khusus untuk putri. Karena putri ini sudah lama teralienasi, termarginalisasi, dilupakan hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Sehingga kalau betul-betul mau, maka harus ada di setiap rumah itu ibu yang baik. Kalau di setiap rumah itu ada ibu yang baik,
maka keluarga baik, kelompok baik, masyarakat baik, regional baik, negara baik, dunia baik. Itu rahasianya. Tapi kalau perempuan rusak semua. Rusak semua. Hah? Hebat ya? Hebat. Melihat tuh, auzubillah. Pelacur itu bisa merayu orang baik. Padahal jelas dia jelek. Yang dibayar lagi, mau lagi orang, saking itu kemelian. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan pelacur perempuan dulu, baru laki-laki. Azaniatu wazani. Sebab dia punya kapasitas untuk merayu orang baik menjadi tidak baik. Tapi kalau pencurian, asariku wasarikatu, pencuri laki-laki karena banyakan dia. Kalau masalah curi-mencuri, yang laki lebih sukses. Kalau masalah lacur-melacur, yang perempuan lebih sukses. Tapi kalau buku baru, ya dalam apa? Dalam buku terakhirnya Future Shock. Siapa pengarang Future Shock? Ada yang merasa pernah baca buku Future Shock? Tulis Megan. Haram anak muda nak baca buku itu, wajib. Kalau kamu buta, karena dunia ini ke depan kamu buta kalau kamu tidak baca The Future Shock, ya, Alvin Toffler. Jadi di dunia ini sekarang ini kita baru sudah nyampe ke poin O.5, ya, O.5, kehidupan manusia gelombang kelima. Gelombang awal itu zaman purba, zaman batu, itu orang yang saking banyaknya makanan minuman tapi masih mati kelaparan, saking bodohnya. Naik, kemudian tingkat kedua bisa bikin api, di gelombang kedua, ya. Gelombang ketiga naik bisa bikin roda, ya. Pikir bikin api itu mudah, itu perlu ribuan tahun. Manusia itu baru bisa bikin api, itu gelombang keberapa? Kedua. Gelombang ketiga bikin roda. Gelombang keempat baru bisa bikin komputer. Jadi gelombang ketiga itu naik pakai Apollo ke bulan, itu gelombang berapa? Kalau kamu tahu komputer 386 dulu ya, nggak tahu ya? Itu kita masukkan disket untuk menghidupkan itu ya. On power itu masukkan disket, kita pergi makan dulu, baru balik makan, baru dia bisa loadingnya selesai. Enter sekali, pergi ngopi, balik, baru selesai. 386 itulah yang dipakai untuk meluncur ke bulan. Sekarang sudah sampai apa? Pentium udah tidak ada, ya? Sudah terlupakan. Core berapa sekarang? Core 7, ya? Ya. Dulu Apollo itu meluncurkan Apollo ke bulan itu cukup dengan komputer spek 386. Sekarang dengan modal begitu canggih, per i7 tidak bisa meluncurkan apa-apa. Nah, baik. Jadi pondok ini kemudian ya kita bagi menjadi dua karena waktu pendek. Kita bagi jadi dua, ada program intrakampus, ada program ekstrakampus. Program intrakampus yang khusus kaitannya dengan ngurus dirinya sendiri pondok ini. Mengajari anak, transformasi ilmu pengetahuan, melatih, mendidik, mentraining, mengevaluasi, dan seterusnya. Kalau ada kaitannya dengan pendidikan di dalam. Nah, yang kedua ada kegiatan ekstra kampus, memberikan manfaat bagi masyarakat dari tingkat paling lokal sampai tingkat dunia. Mana paling lokal ya? Contohnya kami bagi bibit pohon, kalau 15 tahun yang lalu bagi bibit pohon 1 juta setiap tahun. Sekarang sudah selesai, program bagi-bagi pohon sudah selesai. Sekarang bagi-bagi bibit ikan untuk men-trigger agar sungai-sungai itu
diperhatikan oleh pemiliknya. 1 juta dibikinkan setiap tahun bagi gratis kepada masyarakat. Kemudian kita bikin integrated farming. Ini awalnya ini untuk menjadi contoh bagaimana cara bertani yang untung. Nah, ini sekarang ada istilah food state, food city ya. Apa? Oh, food estate. Hai. Kita majnun sama istilah-istilah. Gampang saja bagaimana membuat pertanian ini menjadi soko guru perekonomian kita, pertahanan kita. Istilah-istilah macam-macam. Yang penting sekarang hampir semua usaha agro masyarakat itu rugi. Tidak ada yang menguntungkan. Efek berikutnya, anak-anak muda tidak suka bertani karena ini pekerjaan yang pasti merugikan. Orang-orang tua tidak mendukung anak-anaknya untuk menjadi ahli-ahli pertanian karena dia tahu ini pekerjaan yang tidak menguntungkan. Oh, kalau dibiarkan ini bahaya. Maka pondok pesantren membuat integrated farming, tempat contoh-contoh bertani, beragroindustri yang membawa hasil sehingga kembali dicintai, kembali disayangi. Kemudian dari Malaysia ada? Oh belum ya, belum. Tahun lalu. Oke. Kita yang santri sini yang dikirim ke Malaysia setiap pergi 100 orang. Mereka itu nanti di sana disebar sesuai dengan, kalau di sini dia sanawiyah SMP, nanti dia di sana pidato, share PowerPoint, ya di sanawiyah yang ada di Malaysia disebar. Dan aliyah juga begitu, yang mahasiswa juga begitu. Saya setiap tahun mengisi di Petronas, ya di Petronas di Malaysia. Jadi ini yang kita Indonesia aja. Jadi dari tingkat paling bawah sampai tingkat ada kegiatan di luar kita, sehingga pondok ini tidak menjadi menara gading, ya. Termasuk juga apa itu? Saya punya konsep tentang sampah. Ayo, siapa yang mau kasih apa? Dia punya konsep pribadi dan karang-karang sendiri. Apa itu sampah? Sampah ialah apa dong? Sampah ialah, silakan siapa yang mau, apa pendapatnya? What is sampah? What is rubbish? Ya? Sisa-sisa dari aktivitas manusia. Bagus. Sisa-sisa dari aktivitas manusia. Bagus. Nah, siapa lagi? Nah, pasti tidak ada yang salah, ya. Pasti ada betulnya. Sekarang kita push to the limit, paling jauh, agar pemahaman kita, persepsi kita tentang sampah benar, sehingga cara kita menghadapinya benar. Itu definisinya harus tepat. Kalau definisi saya, sampah adalah benda yang sudah tidak lagi bisa digunakan. Nanti ini melahirkan satu konsep baru. Semakin rajin orang, semakin pintar orang, semakin kreatif orang, semakin inovatif orang, maka sampahnya akan semakin sedikit. Ya kan? Sandal putus, bisa diperbaiki. Nah, bekas minum ini bisa jadi polybag. Ya. Sesuatu yang sampah bagi orang malas, bagi orang rajin tidak sampah lagi. Diangkat, maka ada konsep reuse, ya kan? Reuse itu menunggu kreativitas. Jadi pondok pesantren ini 3 ton sehari, tidak ada secuil sampah pun yang keluar dari tembok kami dan mengotori masyarakat. Bahkan kami punya sungai, kami tangkap sampahnya di ujung dan kami angkat dan kami musnahkan. Jadi ini namanya prokasih, proyek produktif kalinya dan bersih. Kami akan buat kali ini menjadi kali terbersih yang melewati pondok. Itu diantaranya. Catat apa? Limit akhir berapa? Jam 11. Tadi saya bilang no Lombok, no NKRI. Pada waktu NKRI diproklamirkan, namanya apa? Republik
Indonesia. NKRI itu belum. Masih ada bagian di Kalimantan yang belum bersatu. Di Sumatera ada berapa? Ada 12 kerajaan yang belum masuk ke Indonesia. Jogja, Solo, Kalimantan sudah. Kemudian pada waktu Indonesia itu diproklamirkan, di Indonesia Timur ini termasuk Bali, Lombok, Sumba, Pulau Timur itu ada negara lain yang namanya Negara Republik Indonesia Timur. Negara Indonesia Timur, NIT namanya. Bali, Lombok, semua terus ke timur. Presidennya itu dari Bali, wakilnya dan perdana menterinya itu dari Sulawesi. Pada waktu itulah pemerintah Indonesia kemudian keliling, Bung Karno itu keliling terus Kalimantan, Sumatera, Jawa, Jawa Barat yang belum masuk ke NKRI itu mempersyaratkan kalau NIT negara Indonesia Timur itu mau bergabung, maka kami juga mau bergabung. Akhirnya, itu ada fotonya, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Abdul Majid menjadi ketua partai yang pemenang di sini, Partai Masyumi, ya. Kemudian ada yang jadi ketua DPR pertama, namanya Saleh Sukar. Mana anak Lombok tidak ada, yang kuburannya ada di Bintaro. Kalian kalau pergi ke sana itu Saleh Sukar namanya, dia ketua DPR NTB yang pertama. Mereka lah yang berpikir bahwa Indonesia ini kalau mau besar, kalau mau kuat, kalau mau disegani oleh dunia harus bergabung. Maka dia berjuang dengan segala macam cara. Dan Guru Kiai Haji Abdul Majid membeta kompli. Peta kompli itu tidak boleh ditolak. Sementara Bali itu karena dia jadi presiden, ya, negara Indonesia Timur, dia senang aja, nggak mau bergabung dia. Kalau dia bergabung, berarti dia jadi presiden kan? Sulawesi juga begitu, tapi dia bilang tidak, kita harus bergabung. Akhirnya mampu. Wa amruhum syura bainahum. Dari sini anak-anak muda harus punya keahlian untuk bermusyawarah, merubah pikiran orang dari yang baik ke yang lebih baik, apalagi dari yang tidak baik ke yang baik. Itu keahlian yang dibutuhkan. Itulah yang namanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kemampuan itu harus ada. Setelah mampu dirayu, akhirnya negara Indonesia Timur mau bersatu, tahu yang lain, maka kalau di Sumatera itu 12 kerajaan itu ngumpul di satu tempat untuk menyatakan bergabung dengan Indonesia. Itu di Riau. Mana Riau? Saya pernah ke Riau. Di sana ada istana raja apa? Istana apa? Bintang. Ya. Istana Siak ya. Iya, saya pergi ke sana. Di sanalah diserahkan kesepakatan 12 kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia. Begitu juga Kalimantan menyatakan, yang menemukan, yang membuat lambang Indonesia burung Garuda siapa? Kalian anak muda nggak tahu ini? Subhanallah. Subhanallah. Fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Takbirkan 4 kali tanda kalian mati. Boleh tidak tahu itu. Kalian nanti berjuang. Kalian kalau tidak tahu masa lalu, kalian tidak punya tenaga untuk melakukan apapun di masa yang akan datang untuk bangsa. Lemah, lemas, karena kalian tidak tahu mengejar. Seperti orang yang ditanya, orang kalau mau pergi jauh, mau kemana? Saya mau ke Amerika. Ini paspornya, ini tiketnya. Tahu kemana pergi, sejauh apapun dia bisa tunjukkan. Ya, tapi kalau orang yang tidak pergi kemana-mana, orang kalau tidak pergi kemana-mana, sudah ditanya gimana? Mau kemana? Jawabnya apa? Gak ada, nggak kemana-mana. Sini dah, sampai dah. Selalu sudah sampai. Orang yang tidak pergi kemana-mana. Kalian anak muda kalau nggak punya, kalian tidak mau kemana-mana, udah sampai. Apa? Setelah itu apa? Dead, mati saja. Mati, go to hell. Go to hell, jangan berat-beratin bumi. Betul, jangan berat-beratin bumi.
Mati aja. Tadi mana kamu tulis? Future shock. Alvin Toffler. Betul kamu tulisnya. Untung betul, kalau enggak marah mertuanya. Menantu saya. Menantu. Kalau enggak betul. Nah, itu kan sampai gelombang 1, 2, 3. Gelombang keempat dan 5 itu buku future-nya namanya Extreme Future. Tulis Extreme Future. Penulisnya lain. Namanya James Kenton. Jadi tadi udah klop itu ya. Kalau tidak ada keputusan dari NIT, dari Lombok menekan NIT setuju, maka NKRI itu tidak ada. Yang ada itu Negara Republik Indonesia. Tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak ada. Itu perannya Lombok pada waktu itu. NIT itu kan Bali, Lombok, Sumbawa, Kalimantan Timur ya. Tapi yang ngotot bersatu itu adalah Lombok. Dan Bali karena dipisahkan dari Lombok dengan yang timur, tidak ada gunanya dia kalau bertahan. Ya kan, tak bisa. Tidak mungkin dia bikin negara Indonesia Timur, Bali terus lompat, Sumbawa, tidak mungkin. Maka dengan kekuatan agitasi dari pemuka-pemuka di Lombok, ya, dengan di bawah Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid itu, sehingga beliau itu menulis lagunya itu anti fidaun, ya, Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sarsak Indonesia ilal amam sirlanu Bali lakil fida ya ittihadi. Wahai Indonesia, kamu adalah poros kehidupan kami, poros perjuangan kami, nyawa kami sebagai taruhan bagimu. Dari sana muncul istilah apa? NKRI harga Kiai Zainuddin Abdul Majid yang memulai anti ramzul ittihadi. Keberadaanmu wahai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai poros kehidupan dan poros perjuangan kami. Maka negara tidak punya alasan apapun untuk tidak memberikan pahlawan nasional. Tapi orang Lombok tidak tahu diri. Ketika lapangan terbangnya mau diberi nama pahlawan nasional, malah mereka tidak setuju. Ini bodoh mengingkari diri sendiri. Kalau ada orang baik di tempat kita sendiri tidak menghargainya. Anak-anak masa depan tidak mau jadi orang baik. Ngapain saya jadi orang baik kalau toh nanti saya bangsa sendiri tidak hargai? Kan begitu. Kamu anak-anak muda, kalau ada orang baik, kasih penghargaan. Ya,